Wa yasturun inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, matur suwun Ustaz Seo kita, Ustaz Didik. Kayaknya kalau tepuk pagi siang malam kurang asik deh. Coba untuk Ustaz kita kasih tepuk pramuka, masih ya? Ayo, tepuk pramuka. Berarti otaknya masih belum melek. Oke, saya senang sekali diundang Ustaz Didi ke sini dan sekalian ini perkenalan ke teman-teman ya. Saya disuruh minta bagi-bagi soal apa? Public speaking. Nanti kanan kiri deh Ustaz. Ini ya, oke. Gini, gimana ya? Ya ini cocok sih sebetulnya. Jadi kemarin itu ketemu di Kaji Hotel. Di pas beliau isi untuk petrokimia Gresik. Saya mau ngasih buku tentang public speaking yang 3 minggu lalu baru keluar dari percetakan. Lah terus tiba-tiba beliau ini teman-teman lagi ngumpul di Jogja Seo United. Bisa nggak malam-malam kumpul-kumpul sama teman-teman? Ya kalau sudah ustadznya bilang itu kan harus sampai nawatokna gitu ya. Daripada kualat dan nggak dapat. Ya meskipun nggak dapat bisaroh juga gitu kan. Ya, saya di Muhammadiyah jadi kurang mengenal istilah bisaroh. Jadi sudah betul kalau Ustadz ini ngundang saya, jadi nggak perlu menyiapkan bisaroh gitu. Kalau di tempat lain katanya harus ada Ustadz ya. Kita bisarohnya cukup dengan doa. Saling mendoakan semoga mudah, baik, lancar segala urusan. Amin. Oke teman-teman, saya mau ini karena bukunya itu tentang public speaking. Ada sudah pernah lihat bukunya? Tak perlihatkan aja ya. Moga-moga aku bawa sih. Tak bawa ya kayaknya. Dibagi tapi nanti pertukaran energinya ke Ustaz Didi ya. Ini baru 3 minggu dan tentang public speaking, maka beliau minta saya juga public speaking. Nah, untuk mengantar ke sini karena ini audionya siapa? Kalau Ustaz biasanya ya kalau santri-santri lah. Harus ada inilah unsur-unsur apa Quraniknya gitu kan. Kalau bahasa sekarang syari'nya gitu ya. Apa namanya? Kan lagi tren ini developer syariah, terus apa lagi skincare syariah, terus apa lagi CEO syariah. Maka malam ini kita bicara public speaking versi Quran. Oke teman-teman, public speaking itu menurut saya kalau kita muslim wajib hukumnya dikuasai. Jadi barang siapa meninggalkan ilmu public speaking maka dia mendekatkan diri kepada dosa dan jurang api neraka. Apa dasarnya? Oke. Nanti kita ngomong itu ya. Ini perkenalan dulu. Ini yang belum kenal. Nama komplit saya Among Kurnia Ibu. Among karena orang Lamongan dipanggil Among. Tapi sehari-hari dipanggil Ibu. Tapi beberapa orang yang teman dekat manggilnya Kebu. Jadi bebas saja lah. Kalau di saya itu apalah arti sebuah nama yang penting value-nya. Terus dunia saya di 3 zona, di entrepreneur, dan saya juga seorang backpacker, dan terakhir itu ya diminta kayak gini-gini akhirnya menjadi trainer. Matur suwun Mas. Ini bisaronya juga langsung ya saya. Bisaronya teratas gini sama tadi. Yang nganter moga-moga setiap jejak langkahnya dapat pahala 10 kali lipat. Seperti di surat Al-Isra ayat 7 kalau nggak salah ya, atau Al-An'am atau ayat 106. Al-An'am 106 kalau nggak salah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan maka ditukar pertukaran aja 10 kali lipat. Kalau Al-Isra ayat 7-nya semua kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau gelar-gelar itu nggak usah jelasin, itu karena saya nggak suka kuliah formal, kuliahnya di Kelatak University, dan cirinya Kelatak University itu kalau Anda masuk ke tempat saya, ke tempat itu boleh membuat gelar sendiri sesukanya, ngeprint dewe sebenarnya, ya.
Saya pakai gelar SPD karena seorang pengusaha harus selalu percaya diri. Jadi gelarnya SPD. Lalu DMK itu apa? Kalau di kampus-kampus ada gelar DSC dan lain-lain itu kita bikin DMK. Jadi hampir semua bisnis saya di agribisnis maupun di lain-lain saya mulai dengan modal KTP. Jadi bisnisnya modalnya KTP. Real gitu. Termasuk buku ini saya modali dengan KTP. Nanti kalau ada yang tanya saya jelaskan caranya. Kalau nggak ada yang tanya nggak apa-apa. Kalau MDU, nah sebelum umroh mandiri dilakukan di Indonesia, saya 2012 sudah menjadi pelopor backpacker umroh atau umroh backpacker. Jadi makanya gelarnya MDU, masternya backpacker umroh. Nah, terakhir PHG karena cara-cara saya berbisnis itu dengan cara-cara gila diajari sama Pak Kurdi di Entrepreneur University, maka gelarnya PHG, pengusaha gendeng. Cara-caranya sih gendeng. Nama rekeningnya lah gendeng. Kalau prof ya biasa kayak gitu, suruh provokator gitu teman-teman. Itu ya. Itu kan saya jelasin, saya punya bisnis di dunia perikanan dan dunia perburuan. Ada yang punya burung di sini? Punya burung? Punya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke semua pasar burung di seluruh Indonesia, minus Papua dan Nusa Tenggara, kalau ketemu produk mereknya Super Kicau, itu punya saya. Jadi kalau burung Anda bermasalah, silahkan konsultasi sama saya. Yang tertawanya keras biasanya burung yang bermasalah. Di perikanan saya juga punya beberapa produk yang berhubungan dengan lele dan tambak. Jadi kalau teman-teman yang berhubungan dengan lele, petani lele, ada produk namanya Raja Lele, Raja Gurame, itu juga produk saya. Seluruh Jawa ada di poultry shop. Kalau wisata jelas ya, saya pemelihara tur unik ke Eropa, Amerika, dan juga umroh tapi gayanya backpacker. Jadi berkelana dulu kemana, ke Uzbek 3 hari, atau ke Mesir 4 hari, atau ke Turki seminggu baru umroh, ke Israel 4 hari baru umroh. Itu jadi ada pengalaman real kehidupan, ada pengalaman spiritual. Itu cerita saya. Nah, kenapa kok saya memilih ini? Mungkin saya kenalkan dulu. Traveling menjadi bagian bisnis dan hobi saya, karena ternyata setelah saya telusuri di Quran, kewajiban setelah sholat itu ternyata traveling. Kewajiban yang ketiga itu ternyata kuliner. Jadi kalau kita melakukan 3 hal ini, insya Allah masuk surganya cepat, paling mudah. Dari pintu mana saja yang Anda suka, dan selama di dunianya dikasih kemudahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Apa dasarnya? Anda bisa buka surat Al-Jum'ah ayat 10 yang setiap seminggu sekali pada saat khotib itu khutbah membaca ayat ini. Gimana bunyinya ayat 10 itu? Wa idza qutiyatis shalah fantasiru lahu fil ardh. Dan setelah Anda selesai sholat, tugas berikutnya adalah travelinglah ke segala penjuru muka bumi. Ujung ayatnya apa? Sambil berpikir la'alakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kesuksesan. Jadi kunci sukses di akhirat itu 2. Sholat tak boleh ditinggalkan, yang kedua sering merantau, traveling. Makanya imam-imam besar dulu itu adalah raja traveling semua tuh. Mau Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu adalah diberi ilmu tinggi karena mereka menjelajah dunia. Bahkan zaman sahabat Nabi, generasi yang kedua itu sudah sampai di Baros, Tapaluki Selatan. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mencari kapur Baros itu untuk mengharumkan mayat yang mau dikuburkan. Kemudian di Guangzhou, ada yang pernah ke Guangzhou? Itu ada makom, ada yang bilang makam, ada yang bilang makom. Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sudah pernah 2 kali dan memang adem banget kalau ke masjidnya di tengah-tengah taman di Guangzhou. Kalau Anda sering ikut pameran-pameran produk Cina itu biasanya bulan September Oktober, biasanya dilakukan di Guangzhou. Anda bisa mampir ke masjid terbesar, tertua, dan menurut saya teradem di Cina, di Guangzhou. Dan di situ ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi traveling itu adalah salah satu teologi di Quran yang wajib hukumnya dilakukan oleh kita yang Muslim kalau ingin beruntung, maju, dan sukses. Dan sudah dibuktikan sejak zaman dulu. Orang Islam zaman dulu itu hebat karena merantau. Orang-orang Padang, Sumatera Barat,
itu menjadi banyak orang intelektual dan orang sukses karena adat istiadatnya itu juga salah satunya memerintahkan kamu jangan pulang sebelum sukses, merantaulah, karena dengan merantau kamu ketemu saudara baru dan ketemu jalan rezeki yang baru. Mereka yang tidak pernah kemana-mana pikirannya pasti cepat, karena cepat dia tidak ketemu network, karena nggak ketemu network tidak ketemu peluang bisnis, karena ketemu peluang bisnis maka jalan rezekinya juga sedikit atau sempit. Nah, saya menyebutnya sebagai teologi fantasiru fil art, teologi kita bertebaran di muka bumi. Nah sekarang ini posisi saya saat ini sebagai trainer teman-teman, tugasnya berbagi. Apa yang dibagi? Ya inspirasi atau ilmu atau apapun lah, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Didi. Saya ada kanal YouTube meskipun nggak banyak ininya, ya karena terlalu serius sekali ya. Di Travel Ibu saya banyak bicara tentang yang aneh-aneh kayak gitu.